Orang yang biasa memberimu makan sudah wafat. Menangis pula orang Yahudi. Siapa dia? Dia Muhammad, Rasul kami. Wow, tambah kuat nangisnya. Setiap hari aku hina dia, aku rendahkan dia, aku maki dia. Rupanya setiap hari dia mengantarkan makan dan menyuapkan ke dalam mulut. Sungguh mulia hati Rasulullah ini. Akhirnya asbab itulah pengemis buta Yahudi ini masuk Islam. Nah, itulah akhlak umat. Anak bapak ibu, cucu bapak ibu pandai itu. Cuman buah dari ibadah ini itu loh. Kadang Rasulullah pas menyuapkan makanan itu, dia sibuknya menghina. Kau hati-hati dengan orang nama Muhammad ya naknya. Nanti kalau jumpa gue sama dia ngomong kok masuk ke dalam agama. Padahal Rasulullah menyuapkan. Sempat bapak tusukkan sendok tuh ke dalam mulut. Yakin saya tuh. Aku yang ngasih kau makan, aku lah kau hina tiap hari. Jadi tidak ada masalah sama Rasulullah, Pak. Kita nih yang harga diri tinggi betul, pantang dihina orang, pantang direndahkan orang. Rapat di musola, di masjid, tidak terima pendapat, merajuk. Ini misalnya, itu kan terjadi di sini. Mudah betul Pak, harga diri kita tinggi. Ada ustadz Bu, tidak dapat dia tempat parkir, tidak jadi dia ceramah. Bayangkan Bapak, dia maunya harus ada tulisan itu Bu, parkir VVIP untuk ustadz, baru dia mau ceramah. Jadi jangan dikira siapapun Pak, mau itu ustadz, mau apa, akhlak inilah yang paling penting. Setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertanya kepada Aisyah. Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah kira-kira yang belum aku lakukan? Ada pengemis buta ya. Dulu Rasulullah sering ngasih dia makan tuh. Ayah bawalah makanan ke sana. Datanglah Abu Bakar Siddiq bawa makanan. Disuapkan oleh Abu Bakar Siddiq, langsung dimuntahkan. Siapa kau? Aku bukan siapa-siapa, aku hanya ingin memberimu makan. Kau tidak sama dengan orang yang sebelum mengasih aku makan. Orangnya lembut. Dihancurkannya dulu makanan itu, baru disuapkannya mulutku. Tidak nampak aku tidak ada gigi lagi, masuk-masuk ya Pak. Langsung menangis Abu Bakar Siddiq Pak. Sebegitunya Rasulullah memperhatikan. Sampai dihancurkan makanan itu dulu dimasukkan ke mulut. Orang yang biasa memberimu makan sudah wafat. Menangis pula orang Yahudi. Siapa dia? Dia Muhammad, Rasul kami. Wow, tambah kuat nangisnya. Setiap hari aku hina dia, aku rendahkan dia, aku maki dia. Rupanya setiap hari dia mengantarkan makan dan menyuapkan ke dalam mulut. Sungguh mulia hati Rasulullah ini. Akhirnya asbab itulah pengemis buta Yahudi ini masuk Islam. Nah, itulah akhlak umat. Jadi memang berat tuh. Tapi kalau bisa seperti ini, inilah solusi hidup. Ingat Rasulullah berangkat dengan Zaid bin Harisah, anak angkatnya. Dari Mekah jalan kaki 4 hari ke Taif. Sampai di Taif Pak, 15 hari Rasulullah ceramah di pasar. Diajak orang masuk Islam. Tidak ada yang mau. Begitulah kerasnya perjuangan Rasulullah itu. Tidak pakai amplop, pakai itu Pak. Duit Rasulullah yang habis Pak. Kalau macam kami ini, coba kan tidak diamplopi, kalau mau datang lagi Pak. Tapi janganlah teskan ke saya. Janganlah saya lagi tes. Tapi itulah Bu kadang untuk penguat jiwa. Rasulullah berangkat, duitnya habis 15 hari, ngajak orang, tidak ada orang mau. Dicoba Rasulullah cara kedua Pak, dikumpulkan kepala sukunya. Diajak kepada Islam, mulai memerah muka kepala suku. Kata Rasulullah, kalau memang kalian tidak mau terima, boleh tidak aku tinggal di Taif nih. Karena di Mekah aku sudah tidak bisa masuk. Kau itu tidak bisa, kau sudah mengganggu kami ke sini Muhammad. Kami tidak akan menampungmu di sini. Kalau gitu izinkan aku keluar dari sini. Oh itu pun tidak mudah juga. Sudah kau sakiti hati kami, sudah itu kau keluar enak gitu aja.
Disuruh mulai dari anak kecil sampai orang tua, ngambil batu, lempari Rasulullah. Lari sprint Rasulullah. Kalau diukur jarak Rasulullah lari itu 3 mil, berarti hampir 4 kilo Pak, lari. Berdarah-darah kata Zaid. Tumit Zaid berdarah, kepala Rasulullah bocor. Pingsanlah di kebun anggur milik Saibah. Di kebun anggur itu 2 malaikat penjaga Jabal Taif menawarkan diri. Gimana Muhammad? Kami sekarang di bawah kendali, sudah diizinkan oleh Allah. Kalau kau mau, kami angkat Jabal Taif ini, kami timpakan kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan. Justru aku berharap kepada Allah, mudah-mudahan anak keturunan mereka, anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Itu sempat kita coba bantai betul lah. Udah baik-baik aku ngomong tadi, masih juga dia marah ya, aku dilemparnya aku pakai batu. Angkat betul lah bukit itu. Mati kan orang ini semuanya. Itu Pak. Jadi jangan dikira mudah kan. Akhlak ini berat. Berat betul. Tapi kalau orang yang mengamalkannya, terasa dia keajaibannya, maka hidup akan lebih mudah. Nah, timbul pertanyaan Bu, apa tujuan kita mempelajari akhlak ini? Kalau kita lihat dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kalau Rasulullah hanya nyuruh orang sholat, bayar zakat, naik haji, orang Quraisy tidak akan marah. Cuman kehadiran Rasulullah itu mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Itu orang tidak terima. Orang jahiliyah itu hidupnya bebas. Nah, itu yang dilarang semua Pak. Seperti pengakuan Ja'far bin Abu Thalib ketika dia di depan Raja Najasyi. Raja Najasyi ini Kristen Pak. Ammar bin As datang dari Mekah memberi hadiah kepada Raja Najasyi supaya umat Islam yang berada di tempat Raja Najasyi dipulangkan ke Mekah. Apa kata Ammar? Mereka itu sudah menghina agama kami. Maka bebaskanlah mereka. Waktu itu Ammar bin As masih jahiliyah. Kata Raja Najasyi, simpan dulu hadiah kalian nih. Panggil umat Islam. Siapa wakilnya? Datang Ja'far bin Abu Thalib. Kenapa kalian sampai mau masuk Islam? Sampai kalian tinggalkan kampung kalian? Dulu kami ini bodoh, Raja. Kami menyembah patung. Sudah kami sembah, kami makanlah Tuhan kami itu lagi. Kan dia dari kue, Pak. Sudah disembah, dimakan sama-sama. Kami jahat sama tetangga. Siapa yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Kami bebas berzina. Kami bebas berjudi. Kami suka menipu orang. Kami mencurangi orang. Kemudian Rasul ini datang. Dilarangnya kami berbuat jahat sama tetangga. Disuruhnya kami berbuat baik sama manusia. Disuruhnya kami bersedekah. Disuruhnya kami meninggalkan perbuatan buruk. Langsung temenung Raja Najasyi. Berarti ajaran kalian ini bagus, makanya Raja Najasyi itu masuk Islam Pak. Dan Raja Najasyi pula lah yang menyuruh Ammar bin As, kau hentikan niat kau. Dia memang seorang Rasul, masuk Islam lah kau. Makanya akhirnya Ammar bin As masuk Islam. Jadi itu ya Bu ya, berat. Karena tujuan Rasulullah itu untuk memperbaiki akhlak kita. Kemudian Bu ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, walaqad arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta. Rahmat Allah itu kapan turunnya Pak? Kalau akhlak orang baik. Coba lah Bu, gimana rahmat Allah mau turun kalau kita ini masih banyak orang Islam yang suka berbuat curang. Contoh nih Bu ya, di pasar pusat orang menimbang. Siapa yang tidak sakit hati misalnya Bu, ada oknum di pasar pusat ditimbang gula sekilo, kita timbang balik di rumah tinggal 8 on Pak. Tidak ngamuk kita tuh Bu. Udah berdosa kita jadinya Pak. Dari jauh kita tengok harga duku
5.000, bergegas lah situ. Rupa ada di ujungnya kecil setengah. Rupa setengah kilo 5.000 tuh. Awak ada tuh berhenti situ Pak. Kadang dukunya besar-besar Bu. Kita beli mengecil sampai di rumah Pak. Atau macam mana caranya tuh. Tadi besar-besar kita pilih sampai di rumah mengecil. Gimana rahmat Allah mau turun seperti itu? Nah, itu kan masih banyak orang Islam yang suka mencurangi orang Pak. Masih banyak orang Islam ini yang suka menipu. Ya, berapa kasus beberapa minggu terakhir ini. Kalau dulu yang terkenal apa? Mama minta pulsa, ya Pak ya. Selamat ibu dapat hadiah, mimpi apa ibu semalam, maka gitu-gitu Pak kan. Ya dia nomor HP ibu terpilih, kan masih banyak tuh Pak. Orang Islam juga. Jadi curang, kemudian menipu. Kalau kita perhatikan Bu ya, banyak pasar-pasar ini sering kebakaran Pak. Sebetulnya Allah mengasih peringatan karena mereka rajin sholat udah gitu. Cuman yang mengolah ini Pak, tidak bisa tinggal modal telekung 75, penjualan normalnya oke lah sama operasional 150, ditawarkannya 350. Ditawar orang tidak bisa 300 Kak, nih modalnya aja belum dapat lagi. Udah sebanyak itu untung modal belum dapat. Orang Islam tanya, kenapa Bapak Ibu tertawa? Karena ini nyata Pak. Kadang rasa-rasa kita yang kena Pak. Ustaz, tadi aku sindirin. Padahal enggak, gitulah kejadiannya Pak. Peternak sapi banyak yang mengeluh. Saya heran nengok panitia kurban Ustaz. Bentuk soleh-soleh Ustaz. Beli sapi fee-nya ditanya dulu. Berapa fee untuk dia? Padahal kan fee itu bebannya ke jamaah juga jadinya Pak. Jadi kalau ada orang mau ganti tempat beli sapi, pasti ada fee-nya. Misalnya kita tawarkan nih ada tempat sapi bagus, besar sapinya, harga segitu juga. Tidak bisa. Itu ada biasa sih, berarti itu ada fee. Kondak kasih tahu saya apa alasannya kira-kira tidak mau pindah. Kan bisa kadang ada alasan yang masuk akal. Karena di Bukit Tinggi kurban mahal 3,2. Tapi orang mau ikut Pak. Betul besar Bu. Situ tidak ada pakai fee masalahnya Pak. Dia kalau tidak pakai fee ini bagus sapinya biasanya. Kalau tidak itu saja gelemnya Pak dapat tiap tahun. Kadang nengok sapi itu kesian gitu, tulang banyak. Jadi ternyata Pak, hal-hal seperti ini masih banyak umat Islam. Ada kadang bulan puasa ya diumumkan lah, Bapak Ibu antarkanlah perbukaan ke masjid. Siapa yang mengantarkan perbukaan, memberi makan orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasanya. Padahal dia mau menyelamatkan makannya Pak selama sebulan. Kalau masyarakat ngasih petugas musola, petugas masjid itu udah lumrah biasa Pak. Tapi ada beberapa masjid yang gencar ya ngajak orang berbuka dengan alasan kadang musafir tidak sempat, padahal dia yang mau anak berlima dibawa Pak sekali makan. Orang Islam juga ada cara makan Bu ya. Di suatu masjid ada cara makan. Oh, ada cara makan. Ya bukan menyumbang, malah bawa tupperware ibu-ibu dari rumah. Disalinnya lah lauk masjid itu. Banyak orang nggak kebagian. Nah, orang Islam juga tuh. Memberi ndak, menghabiskan pula. Berat nggak akhlak itu Pak? Ini kejadian sehari-hari loh Bu. Kadang RT sering kena keroyok karena tidak dapat ibu ini kupon sembako. Udah jelas sudah dipilih Pak siapa yang dapat kupon, siapa yang enggak. Nah ini yang ngamuk itu gelang besar lah kadang Pak. Memang tidak adil RT ini. Dia family dia aja yang dikasihnya nih. Nah.
Karena menurut masyarakat nih yang adil itu dapat semua, Pak. Ah, itu tuh yang harus kita rubah, Bu. Jadi itu yang banyak kita harus berubah, curang, menipu, berkhianat, itu banyak tuh, Pak. Kan kalau udah mau 2024 nih, karena kami ceramah nih kan ada juga numpang beberapa kandidat caleg gitu ya, Pak. Saya beruntung kalau ada yang macam itu, Bu. Dia ngasih kata sambutan, tinggal saya ceramah 10 menit, amplop segitu juga, Pak. Kan enggak masalah. Biarlah, kasih tahu sambutan lah dia. Kan dia yang nanggung biayanya biasanya, Pak. Kadang berdua hadir tuh, Bu, kan? Ah, dah tambah aman saya. Ingat saya dulu di Bangkinang, Forsimat namanya. Forsimat itu forum silaturahmi seluruh majelis taklim di Bangkinang tuh. Diadakan di satu masjid. Nah, karena sedang ramai itu, Pak, tentu banyak yang mengambil panggung, Pak. Sambut menyambut lah orang, Pak. Kata sambutan, kata sambutan, kata sambutan, kata sambutan. Saya tengok 10 menit lagi asar, Pak. Ah, kan enak tuh, Bu. 5 menit saya ceramah lumayan juga, Pak. Kemana mau dicari macam itu tuh, Pak? Ah, jadi Pak, maksudnya itu apa, Bu? Kadang apa katanya kepada Bapak Ibu, Ibu-ibu, insya Allah saya akan maju tahun depan dari partai ini. Tapi tentulah ibu-ibu hadir di sini banyak yang ditinggalkan, yang berdagang. Jadi saya datang kemari, saya juga membawa oleh-oleh dan kenangan untuk Bapak Ibu. Untuk ibu-ibu ini ada saya memberikan piring setengah lusin, beras 5 kilo, telur sepapan, kemudian minyak goreng, dan jangan lupa ibu-ibu pilih saya. Apakah Bapak Ibu sudi milih saya? Sudi, setuju, setuju, setuju. Ah, iyalah Pak, bosan Pak pilih. Ada mah malah dia wah kan gitu Pak kan? 2 minggu kemudian datanglah dari partai lain Pak. Nah, Bapak Ibu, saya akan maju tahun depan. Cuman saya tidak bisa dalam bentuk barang, tapi ibu-ibu yang hadir masing-masing mendapatkan Rp250.000. Bagus Bapak, ini lagi kita bilang. Lagi anak, ngeri enggak tuh Pak? Nah, ini yang dianggap orang biasa tuh Bu. Tapi coba Bu ya, kalau orang lurus-lurus saja Pak hidup nih Pak, pasti enak. Di Banten ngurus KTP berapa lama? 1 jam Pak. Begitu mudahnya pengurusan. Kalau memang betul-betul dilayani, mudah Pak. Ibu ngurus KTP berapa? 3 bulan Pak. Tapi ternyata bisa juga sejam Pak. Tapi lumayan biayanya Pak. 2 kakak 1 KTP itu zaman dulu tuh Pak. Kalau sekarang mana lah. Karena sekarang udah pakai elektronik. Jadi ternyata sebetulnya kalau dilayani betul Bu, mudah sebenarnya Pak. Ngurus SIM, diurus baik-baik, berbulan-bulan nggak siap Pak kan. Tesnya tes yang jalan gini-gini itu Pak kan. Sampai saya tanya Pak, ini jalan ini di dunia nyata kira-kira di daerah mana? Jadilah semua emak itu ke pasar tidak ada jalan yang macam itu. Emak-emak ini ras terkuat di bumi, dia tidak peduli jalan Pak. Orang habis ngecor Pak, lewat dia. Temennya tukang lagi dimarahkan, marah dia Bu. Jadi memang kalau rasa-rasanya ada semboyan apa kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah kan kayak gitu jadi ya Pak kan. Jadi sebetulnya Bu ya, kalau orang baik-baik itu semua rahmat Allah pasti turun. Saya beberapa hari yang lalu dengar ada kades yang didemo oleh masyarakatnya karena tidak mau dicalonkan lagi. Itu kan aneh itu Bu ya. Dia tidak mau naik lagi Bu. Masyarakat demo, kami ingin Bapak jadi kades. Kenapa? Dia tidak ngambil duit gaji Pak. Dia juragan tebu. Kayak betul-betul dilayaninya masyarakat. Ada di Simpang 3 Bu, saya tuh tersentuh juga tuh Pak. Pas acara wirid, seramai-ramai masyarakat sana hadir. Bukan karena saya tanya ke RT-nya, kok bisa RT? Masyarakat sini keluar semua mau ini. Jadi gini cara Ustaz, saya jadi pemimpin RT ini berarti saya pelayan.
Itu yang saya ingat. Saya ini pelayan. Jadi kalau warga saya ngurus KTP, mereka terima bersih aja, kasih aja berkas-berkas saya ngurus. Cuman saya pesan kalau ada acara, tolong ya Pak ya. Itu tuh mau warganya Pak. Nggak perlu keluar lagi Bu. Dia nggak ada ngambil duit yang aneh-aneh. Sesuai aja dia yang dikerjakan. Itu mau orang Pak. Saya ingat dulu Bu minta tanda tangan ke rumah RW. Diajarnya burung beo-nya ngomong, Pak minta duit, minta duit. Jadi kalau kita keluar tuh teringat langsung Pak. Nah, kok bisa dia latih macam itu Pak ya? Mudah-mudahan tak nonton Bapak, dia masih hidup. Pokok ada tanda orang tuh. Kalau keluar rumahnya burung beo langsung bunyi tuh. Ah, minta duit, minta duit. Jadi terkenang orang Pak kan. Susah Bu. Jadi ternyata orang beragama Islam ini tuh makanya dibilang orang Islam ini di Indonesia banyak, tapi dipancung oleh umatnya sendiri. Kemudian Bu ya, apa kata para ulama? Bagaimana di keluarga akan turun rahmat jika mereka saling benci, dengki, dendam? Di mana rahmat itu akan ada? Apa kata Rasulullah ketika duduk di padang Arafah? Jangan duduk bersama kami orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tidak boleh ada Rasulullah. Diulang-ulang Rasulullah, akhirnya tegak orang di belakang Rasulullah langsung keluar ya. Setelah lama dia keluar balik, baru dia duduk balik. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau keluar? Aku sedang bertengkar sama keluarga aku ya Rasulullah. Karena kau melarang duduk bersamamu orang yang memutuskan silaturahim, aku pulang, aku minta maaf. Akhirnya kami saling mendoakan, kami udah damai baru kembali lagi ke sini. Terus kata Rasulullah, kenapa aku larang orang yang memutus hubungan silaturahim duduk di sini? Karena rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum apabila ada di antara mereka memutuskan hubungan silaturahim. Rajin betul Bapak Ibu sholatnya, satu keluarga tidak bertegur sapa, adik-beradik gaya gara-gara uang warisan yang tidak adil, yang inilah itu, apapun alasannya, silaturahim tidak boleh diputuskan. Itu ngerinya Pak. Sampai kata Rasulullah, amal dinaikkan Allah pada hari Kamis. Dosa-dosa diampuni oleh Allah kecuali orang yang berseteru bersama saudara. Ditunda dulu pengampunannya, bukan tidak diampuni Pak, tertunda dia. Sebelum damai, tunda. Ada sahabat Rasulullah yang bertanya, ya Rasulullah, aku sudah coba berbuat baik kepada keluargaku, tapi mereka tetap memusuhi aku. Tapi aku tidak peduli ya Rasulullah. Aku tetap berbuat baik kepada mereka walaupun mereka membenci aku. Kata Rasulullah, tetaplah kau dengan hati yang seperti ini, maka malaikat akan selalu bersama. Itu beratnya Pak. Jangan dikira ringan Pak Islam ini. Kalau sholat ke masjid ini banyak orang pandai Pak. Rajin sholat jamaah, rajin ini, rajin. Banyak orang bisa. Cuman mengamalkan ajaran Islam ini berat. Mengamalkannya, tapi kalau diamalkan terasa ringannya. Abu Bakar Siddiq pernah orang minta utang sama dia, dimaki-makinya Abu Bakar Siddiq. Waktu itu Abu Bakar diam, tersenyum Rasulullah menengok Abu Bakar diam. Makin menjadi-jadi hinaan orang Yahudi ini Pak. Tapi Abu Bakar tetap diam, tambah lebar senyum Rasulullah. Kemudian tambah maki, tahan Abu Bakar lagi. Kau udah diam-diam kan dari tadi banyaklah cerita. Langsung pergi Rasulullah. Berarti kan sahabat ada juga hatinya macam kita nih, Pak. Emosi juga. Begitu Rasulullah pergi, langsung dikejar Abu Bakar. Apa salah hati Rasulullah? Udah diam-diam kan ya, amin teklah dia. Tentu aku ajar lagi. Kenapa kau meninggalkan aku Rasulullah? Ketika kau diam dimaki-maki oleh orang itu, aku melihat ramai malaikat yang turun bersamamu. Dia tambah makiannya, kau tetap diam, makin ramai malaikat bersamamu. Tapi ketika kau berdiri hendak membalas makian orang Yahudi itu, seluruh malaikat pergi meninggalkanmu, berganti iblis bersamamu. Makanya aku meninggalkan. Nah, itu Pak. Akhirnya Abu Bakar langsung dia berubah. Jadi kalau ini kalau kita amalkan kan enak.
Tidak ada terkecil hati, tidak ada, pokoknya lempang aja gitu Pak. Macam saya ini, apa tidak ada saya adik-beradik? Ada lah. Apa tidak ada bertengkar? Ada lah. Tapi kalau kita tahu ilmu ini Pak, rugi kita. Karena itu akan merugikan kita sendiri Pak. Terserahlah dia mau ngomong apa, kan aku salah, dia minta maaf, dia sama aku, ya biarlah. Tak perlu kita nama di sisi manusia, asal Allah ridho. Nah, jadi bila ada di antara kita yang terputus hubungan silaturahim, sambung. Ini dulu ya, ada istri tidak mau berbaikan sama suami, sholat ke masjid paling rajin. Sudah banyak kami membujuk, saya pun ikut menyampaikan, keras hati nenek itu, nggak mau dia. Sampai bapak itu mati pun tidak boleh naik ke rumah itu, akhirnya ke rumah anak. Dipanjangkan Allah umur nenek itu sampai sekarang. Udah kencing di tempat, berak di tempat, tidak mau juga nyawa itu keluar. Nah, itulah bagian. Jadi jangan umur panjang itu dikira nikmat, bisa jadi bagian dari azab Allah. Perempuan yang suka mengadu domba, kan sudah dikatakan oleh Rasulullah bahwa inna ba'dakum illallah masya'ulin nami ma'al mufariqu bainal ikhwan. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah yang gemar mengadu domba dan memecah belah antar sama saudara. Ada juga ibu-ibu paling rajin majelis taklim, mau permata apa aja ada dia. Mau permata kelurahan, permata kecamatan, permata provinsi ada. Tapi mungkin paling suka mengadu domba orang. Ustadz aja pernah diadunya, Pak. Hampir ditinju jamaah Ustadz gara-gara pertanyaan ibu. Ustadz tuh ngomong pakai bahasa kiasan, Pak. Ingat saya hadir di masjid itu, saya dengar ceramah Ustadz tuh. Bapak Ibu, janganlah kita berlidah keling. Itu kan artinya pendusta, lidah hitam, pendusta. Tahu dia ada orang keling di sana, Bu. Apa pertanyaan Ibu itu, Pak? Dia gimana betul lidah orang keling nih, Ustaz? Pakai orang, Pak. Penipu, kata Ustaz. Itu ngamuk yang orang keling yang dengar ceramah nih, Pak. Amping betinju, habis Isa. Betai menurut Ustaz, saya Ustaz gitu-gituan. Nah, itu gara-gara pertanyaan dia. Ibu tahu, di akhir hayatnya masuk rumah sakit berkali-kali. Sampai sebetulnya kan tidak boleh orang mandikan itu cerita, cuman itu agak sampai juga. Perut itu sekeras batu, kata orang memandikan jenazah. Jadi rugi Bu, kalau kita udah rajin ke masjid, kelakuan tidak berubah, masih juga jahat. Hati-hati Pak. Ini yang harus kita rubah tuh, Pak. Nah kemudian Pak, datanglah orang bertanya, bukankah ibadah itu lebih utama daripada akhlak? Apakah akhlak lebih penting daripada sholat, puasa, doa, zikir, haji, dan seterusnya? Mana penting akhlak daripada sholat, puasa, zakat, haji? Jawabannya apa? Yang penting akhlak. Kenapa saya katakan yang penting akhlak? Karena seluruh ibadah yang kita lakukan tujuannya memperbaiki akhlak. Apa kata Allah? Inna sholat, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kan akhlak itu Pak. Jadi kalau sholat yang tidak mengubah akhlak kita, berarti kita belum sholat. Makanya disambung oleh hadis qudsi. Hadis qudsi ini firman Allah yang tidak dibukukan dalam Al-Quran. Aku hanya menerima sholat dari orang yang dengannya dia tawaduk pada keagunganku. Ini sholat orang yang diterima Allah. Makin rajin sholat, makin rendah hati dia Pak. Makin hilang kesombongannya Bu. Kita ini payah nih Pak, menghilangkan kesombongan nih Bu. Jangan dikira mudah. Sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, aku suka berpakaian bagus. Aku suka memakai kuda bagus. Aku suka memakai alas kaki yang bagus. Apakah sombong aku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Bapak ibu mau beli jubah jutaan terserah.
Ibu mau beli mukena 3 juta, 4 juta, mampu terserah. Yang tidak boleh sombong. Sombong itu apa, Bu? Menganggap rendah orang lain, mengingkari kebenaran, menganggap rendah orang lain. Pas ditanya orang, berapa harga telekung ibu? Tidak usahlah kau tanya lagi, pingsan kau nanti dengan harganya. Itu yang tidak boleh, Pak. Itu baru masuk sombong. Ini bagus sepatu abang nih bang, berapa abang beli ini? Kumpulkan sepatu harga sini ya, pasang sepatu saya, itu yang tidak boleh Pak. Sombong tuh Bu, payah menghilangkannya itu Pak. Makanya seberat biji zarah aja ada kesombongan dalam hati kita, masuk neraka. Karena apa Bu? Meremehkan orang, merendahkan orang, ini yang masih susah hilang di dalam jiwa kita. Misalnya tanpa lah dia lah yang terpilih, pantas laku lagi. Apa tahu dia itu? Itu udah masuk kesombongan. Apa ndak ada nih ada di hati kita? Nggak mungkin ndak ada. Dengar orang menyumbang, ndak sadarkan untung dia hidup macam itu sedekahlah besar-besar. Awak aja yang kaya ndak ada macam. Itu nanti sombong. Jadi Allah menerima sholat orang, makin rajin sholat, makin rendah hati. Ibaratnya Bu ya, seperti cucu Rasulullah ketika dihina orang. Dia pernah Pak, dari luar masjid tuh Pak, orang menghina. Jadi jamaah yang di masjid itu keluar mau ninju orang itu Pak. Apa kata cucu Rasulullah ini? Jangan kalian pukul dia. Keburukan aku yang disampaikan dia tadi, sedikit dia baru tahu buruk aku. Asli aku yang masih ditutupi Allah, jauh lebih banyak dia nggak tahu. Itu yang rendah hati. Ini kita kan kadang pantang direndahkan orang. Masa dibilangnya ibu tuh sholat tuh ria, upload ke media sosial. Nggak tahu dia. Semua balas kepalanya tuh berkutu tuh, udah bertahun-tahun tuh. Tak kemana-mana bagaimana saya tuh. Jadi jangan ibu kira tidak ada sifat yang dalam hati kita nih Pak. Tak bisa kita tuh direndahkan orang. Ada dulu Ustadz, dia diundang orang kaya. Tempat dalam penuh, yang ada tempat taruh sendal Pak. Ustadz duduk di sini. Duduk Ustadz di situ Pak. Muridnya yang ngamuk, ini kurang ajar namanya guru. Ini merendahkan guru. Salah kalian. Justru tuan rumah itu tahu, hanya kita yang tahu agama yang sanggup duduk di tempat seperti ini. Karena tamu itu tidak akan sanggup duduk di sini. Makanya kita di sini. Itu yang bagus tuh. Itu yang rendah hati. Itu berat kan Pak? Berat tuh Pak. Jadi kalau Bapak Ibu dihina orang santai, direndahkan orang aman-aman aja jiwa, selamatlah. Berarti Bapak Ibu sudah sholat. Aman lah Bu, dihina orang, direndahkan orang, santai. Cuman memang Pak, tidak bisa kita pungkiri. Yang paling banyak wiridnya kan wirid ibu-ibu nih Pak. Itu tuh yang sering jadi masalah tuh Bu. Kadang begeng-geng ibu-ibu nih Pak. Dia dari gaya duduknya nampak kalau sore itu Pak, kalau kajian asar tuh. 5 orang nyandar sebelah sini, itu lain gengnya tuh. Itu nanti di tengah, lain gengnya. Itu makanya tuh kenapa nanti seperti ini? Susah kita tuh bersatunya disebabkan apa? Tidak ada yang rendah hati. Tidak ada yang mau mengalah. Tidak ada yang mau mendamaikan. Keras hati diikutkan. Itu susahnya tuh. Nah kemudian kata Allah, aku hanya menerima orang yang sholat orang yang tidak menyakiti makhlukku. Penyayang Bu. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyayangi dan mengatakan jangankan kepada manusia, kepada binatang najis pun kita berbuat baik, Allah ampuni dosa kita. Ingat dalam hadis Bukhari Rasulullah menceritakan apa? Pernah ada seorang pelacur kehausan di tengah padang pasir. Nampaklah dia sebuah sumur.
susah payah dia masuk ke dalam sumur itu. Diambilnya air pakai sepatu. Naik dia ke atas, belum sempat dia minum, nampak dia anjing yang kehausan. Tak jadi dia minum, dikasihnya minum anjing itu. Kata Rasulullah, Allah ampuni dosanya karena perbuatan baiknya kepada anjing. Apalagi ke manusia, Pak. Cuman kadang takutnya saya pelacur salah dengar ya, Pak. Saya ceramah di Al-Huda Lokomotif kan dekat Jondol tuh, Pak. Mic-nya keluar pula, Pak. Akhirnya dapat saya kabar, Bu. Berundinglah pelacur itu, Bu, cerita dia. Kami dengar kemarin ceramah Ustaz di masjid. Kalau kita habis belacur malam, cari anjing yang kehausan besok pagi. Kasih dia minum. Akan gawat jadinya, Pak. Bisa enggak kita bayangkan, Bu, kalau kita nyakiti orang, berapa parah dosanya kira-kira, Pak? Menyakiti makhluk Allah yang bernama manusia. Yang paling tinggi di manusia itu apa, Pak? Kehormatannya. Makanya, Bu, orang yang menghina kehormatan orang lain, kata Rasulullah, Pak, al-ghibatu asyidda minaz zina. Bergunjing dosanya lebih besar daripada zina. Ditanya oleh sahabat, kenapa begitu Rasulullah? Kalau orang berzina, dia bisa minta ampun ke Allah. Orang bergunjing, dia mesti minta maaf dulu kepada orang yang dia gunjing, baru tobatnya diterima oleh Allah. Karena menyinggung kehormatan orang itu besar dosa. Nah itu kita lakukan hampir setiap hari, Pak. Walaupun pakai kata-kata begini, Kak, ini aku bukan menjelek-jelekkan orang nih, Kak. Ya. Ini Allah saksi. Akhirnya jelekkan orang. Dia laki-laki perempuan itu sama pegunjingnya, Bu. Beda gaya aja sebetulnya. Jadi saya kalau bapak bilang, kalau ibu-ibu maklum aja kita Ustaz. Pak, sama aja sebetulnya. Cuman ibu-ibu ada kelebihannya, Pak. Jarak-jarak 10 meter aja, Pak, enggak pakai suara bisa dia bergunjing, Pak. Tahu dia artinya tuh. Itu tuh yang bingung kita, Pak. Bisa dia mengetahui artinya. Ini masih banyak loh kita lakukan, Bu. Jadi ada masjid ngasih tahu ke saya, Ustaz, nanti kan kami mau menjenguk suami ibu baru pulang dari rumah sakit. Jadi nanti ceramahnya mungkin tidak seperti biasa. Biasa kita mungkin 1 jam, nanti sekitar 25 menit aja. Oh iya lah, Bu. Diumumkanlah sama ibu ketua nih, Pak. Ibu-ibu yang berkesempatan nanti habis mendengar ceramah kita akan mengunjungi suami ibu ini baru pulang dari rumah sakit. Dan sebelum itu marilah kita dengarkan ceramah agama kepada Ustaz Nazril, kami persilahkan. Nah, saya duduk, ibu itu kan jalan, Pak, duduklah dia. Pas dia duduk, ibu yang sebelahnya tuh bertanya langsung, Bu, sakit apa? Bergunjinglah sepanjang 25 menit saya ceramah tuh. Sesekali ditengok ibu tuh saya. Tapi tengok juga saya gitu. Tuh nanti ibu yang ketiga tuh mulai menyandar, Pak, kurang dengar mungkin kan, Pak. Nah? Nanti adalah ibu-ibu yang baik. Kena marah lah, Pak. Ya, yang melarang kena marah, Pak. Itu Bu, coba lah bagaimana tuh kita sering menyakiti orang. Jadi jangan dikira pelajaran akhlak itu mudah, Pak. Jadi sholat yang diterima Allah tidak menyakiti makhlukku. Kemudian berhenti bermaksiat kepadaku. Jadi kalau memang orang betul-betul sholat, stop maksiatnya, kecuali dosa-dosa kecil. Itu memang nggak bisa dihindari. Dosa-dosa kecil ini, Bu, ya. Kadang kita tanpa sadar, ayam terlepas, orang habis ngepel, buang dari situ, ibu tidak sadar, itu kan bagian dari dosa-dosa kecil, Bu, ya. Misal macam saya parkir depan rumah orang, itu dosa loh tuh, Pak. Itu macam mana? Dosa sebetulnya, Bu. Karena orangnya tidak ada tadi, mana kita meminta izin. Jadi dosa-dosa kecil yang tidak mungkin untuk kita hindarkan. Baiklah, mungkin sampai di situ dulu Bapak Ibu. Insyaallah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.